si anak aku tuh katanya nangis gak berhenti terus kayak ketakutan gitu. Nah yang jaganya itu panik dan dia ngedenger kayak suara cewek nangis. Kita lagi pada main sama-sama di ruang tengah, di ruang tamu. Pas di ruang tamu itu anak aku tuh lagi main sama ayahnya. Nah dia tiba-tiba kayak ngejeledak gitu kepalanya. Itu banting, itu dia langsung refleks keluar darah gitu. Selang 1 minggu kemudian dia kita tinggal kerja nih, kita kerja. Ternyata babysitter nelpon jam-jam sekitar jam 7 malam lah, habis bada isya. Dia bilang, Neng ini si Zinanya muntah darah lagi. Pemilik kontrakan itu dia naro jimat itu kayak kodamnya itu ular jimpat penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lautan Mistis bersama gua Rizko. Nah, seperti biasa nih kita udah kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalaman pribadinya ketika di kontrakan. Nah, kita sapa dulu nih. Udah ada Mbak Septi. Halo Mbak. Halo. Halo gitu. Nah, Halo. jadi Mbak Septi ini mau cerita tentang apa nih Mbak? Cerita tentang pengalaman waktu tinggal di kontrakan tahun 2022. Di kontrakan tahun 2022. Oke, di situ ada pengalaman yang mistis gitu ya Mbak? Oke, nah sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian nih, bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja bantu subscribe, like, dan komen, dan share video ini, biar kita semakin semangat buat konten kedepannya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Jadi awal Februari 2022 itu kan kita pindah ke kontrakan itu di daerah Tanjung Priuk. Nah pada saat itu anak masih umur sekitar 6 bulan. Ini sih kejadiannya setelah 1 bulan setelah kejadian ya. Jadi ini ceritanya dari pertama dulu. Jadi kita baru masuk nih, pindahan segala macam beres-beres. Itu dari awal kita masuk aja tuh sebenarnya udah kayak apa ya, kayak udah kayak disambut gitu. Jadi kita anak aku itu lagi dijagain sama yang jaganya itu babysitter di rumah, jadi cuma berdua doang. Nah, aku tuh lagi ke supermarket buat belanja gitu. Nah habis gitu si anak aku tuh katanya nangis gak berhenti terus kayak ketakutan gitu. Nah yang jaganya itu panik dan dia ngedenger kayak suara cewek nangis. Itu baru hari pertama itu. Hari pertama? Iya, hari pertama itu dia udah nangis terus. Pokoknya si anak aku nangis, terus dia juga denger beriringan sama cewek nangis itu. Karena letaknya itu, kontrakan itu dia tingkat, ada 3 lantai, nah kita di lantai 2. Nah itu tempat kamarnya itu di paling pojok. Dia kontrakan ada 2 kamar. Itu dia hari pertama. Terus babysitter tuh telepon terus, di mana ini, cepetan pulang nih soalnya nangis terus. Itu dia udah kayak ketakutan gitu. Udahlah kita pulang nggak lama tuh anak langsung diem. Itu baru hari pertama banget udah kayak gitu. Nah selang kesini 1 bulan kemudian baru awalnya hilang semua, nggak ada apa-apa gitu. Tapi tetap karena dia baru umur sekitar 6 bulan ya, jadi kalau misalnya anak kecil tuh dia merasa kayak dia ngajak main gitu loh. Jadi kayak dia tunjuk-tunjuk, terus dia lagi masih ngerondang gitu, dia ke di pojok-pojok deket kamar mandi dan kulkas gitu, dia ke situ. Dia ngerasa kayak dia ngajak main dia. Sempet tuh tanya juga, ada jadi babysitter ini dia punya, katanya sih temannya tuh kayak orang bisa gitu ya. Dia bilang katanya, oh ini itu tuh ada anak kecil tuh, ada itu. Tapi kalau yang gue lihat sih kayaknya bukan anak kecil ya gitu, tapi dia soknya bilangnya ada anak kecil gitu, padahal yang gue lihat bukan anak kecil ya, mungkin dia sok bisa aja lah gitu. Kayak singkat cerita, berarti ini udah bulan Maret nih, udah 7 bulan dia. Kita udah bulan kedua tinggal di situ. Nah pada saat itu kita lagi pada main sama-sama di ruang tengah, di ruang tamu. Pas di ruang tamu itu anak aku tuh lagi main sama ayahnya. Nah dia tiba-tiba kayak ngejeledak gitu kepalanya. Dia ngejeledak.
Nah pas ngejeledak itu banting itu dia langsung refleks keluar darah gitu. Pas dia keluar darah kita langsung takutnya kena kepalanya gitu atau kena ininya lah badan belakangnya gitu kan. Kita kan khawatir kan, langsung kita bawa ke rumah sakit ibu anak tuh. Habis gitu pas udah dibawa kata dokternya sih setelah dicek ini nggak apa-apa, ternyata ini cuma kaget doang dan nggak perlu CT scan segala macam, cuma dikasih obat dalam. Oke, kita masih mikirnya oh ya udah mungkin ini dia karena ini doang kali jatuh gitu, udah kaget doang, udah minumin obat segala macam, udah itu redanya cuma kurang lebih 1 minggu lah, udah. Nah selang 1 minggu kemudian dia kita tinggal kerja nih, kita kerja, ternyata babysitter nelpon jam-jam sekitar jam 7 malam lah habis Bada Isya. Dia bilang, Neng ini si Zainanya muntah darah lagi. Itu kata dia muntah darahnya gimana? Coba fotoin. Itu banyak banget. Muntah darahnya banyak. Yang pertama itu muntah darahnya emang banyak juga. Yang kedua lebih banyak lagi ternyata. Nah habis itu datanglah kita kan. Kita sampai rumah. Ini pegang tuh. Itu badannya juga nggak begitu panas, biasa aja. Akhirnya kita ke om kita yang om bisa dibilang sih kayak itu ya, kayak ustadz gitu ya. Terus kita tanya gitu, karena ini kan kita udah bawa ke rumah sakit gitu. Nah udah dibawa ke rumah sakit tapi kok nggak ada perubahan, kok malahnya kayak gini gitu, kenapa ini gitu. Karena kita takut kenapa-napa, takutnya ngaruh juga sama di kontrakan juga gitu kan. Pas dipegang dia itu kayak apa ya, dia tuh kayak katanya tuh yang si penunggunya itu tuh kayak gak suka sama anak aku gitu, dan itu bentrokan energi katanya. Karena dia kan pakai dari kecil kan, dari dia bayi kan dipakein itu ya, dipakein kayak gelang besi gitu kan, buat biar jaga-jaga dia gitu. Nah katanya tuh yang si penghuni kontrakan itu tuh kayak gak suka gitu, panas gitu sama dia, karena dia lahirnya tuh habis itu anak aku itu dibawa malam-malam, ya nggak malam sih, pokoknya kan itu soal kejadiannya kan jam 7-an ya. Pas dicek ternyata dia itu kayak apa, si gelangnya itu sama yang apa sih, kayak kalau di kayak bukan arwah ya, apa namanya tuh, kayak hawanya gitu ngebentrok. Nah kena ke dia, ke dada dia katanya. Ya karena katanya sih anak ini tuh bikin panas di situ. Terus gitu dikasih air kan. Nah untuk sementara ini ya masih kesimpulannya karena anak ini katanya bikin panas di situ. Kita masih belum tahu nih ini dari mana itu asalnya. Udah dikasih air gitu. Selang 2 hari kemudian kejadian lagi, berarti udah 3 kali kan. 3 kali dia muntah darah. 3 kali kita bawa lagi, baru kita bilang, nih om, ini udah 3 kali nih Zaina muntah darah. Kenapa ya sebenarnya, ini ada apa ya gitu, kok bisa sampai 3 kali kayak gini gitu, maksudnya ini anak aku salah apa gitu, apalagi dia masih umur 7 bulan gitu kan, belum ngerti apa-apa gitu. Ternyata setelah diselidikin si pemilik kontrakan itu dia naro jimat itu kayak kodamnya itu ular di 4 penjuru di pondasinya itu. Nah ternyata dia tuh bentrokan energi sama yang jaga si anak aku itu. Oh jadi setelah Mbak datang ke orang yang paham, terus orang paham ini tuh ngomong kalau si pemilik kontrakan yang Mbak tempatin ini tuh naruh benda atau jimat, dan jimat ini tuh ada kodamnya tuh berbentuk ular gitu ya? Iya betul kayak terus gitu. Terus juga energi si ular ini yang jaga kontrakan bentrokan sama energinya anaknya Mbak gitu. Iya jadi kurang lebih ternyata kalau kata om saya itu dia itu dijaga sama 2 sosok leluhur anak saya itu untuk ngelindungin dia. Nah jadi energinya itu bertabrakan sama yang jaga kontrakan ya, itu. jimatnya itu. Om saya ngecek nih anak saya, katanya oh ini saya coba cek dulu ya. Saya panggil yang apa si kodamnya itu, si ularnya itu. Ternyata pas dicek itu bentrokan energi kan. Akhirnya om saya bicara secara batin nih, kayak negosiasi lah kalau kita tuh bilangnya, bernegosiasi sama si kodamnya itu. Dan ternyata si kodam ularnya itu tuh nggak bisa diajak negosiasi, dia tetap apa ya, kayak
nggak mau gitu, kayak nggak terima, tetap marah gitu, karena dia merasa kayaknya anak saya ini kayak ngusik gitu, ngusik dia, padahal anak saya tuh nggak tahu apa-apa gitu kan, namanya anak kecil, tapi merasa dia keberadaannya anak ini tuh kayak musik buat dia, buat bikin panas mereka lah gitu. Dan tetap dia mau nyelakain, nggak tahu ya nyelakain ini mau dibikin apa, takutnya kan kita nggak tahu apa mau dibikin tumbal atau gimana, nggak tahu. Nah setelah itu sama om saya akhirnya, karena dia udah nggak bisa diajak baik-baik, dipanggil lah kayak apa ya, ketuanya atau itunya, ketungkit kepalanya gitu, si kodamnya itu, ular yang itu. di kontrakannya itu yang jaga. Ya, yang jaga itu dipanggil. Kayak apa ya? Kalau karena udah nggak bisa diajak ngomong baik-baik kan, akhirnya ribut kan, kalah lah mereka gitu. Itu pokoknya sampai om saya tuh kayak bisa dibilang kayak capek banget itu, karena kan dia mereka kan energinya kan panas kan, energinya energi, ya energinya panas dan negatif banget itu satu ruangan itu kayak ngap banget lah itu, dibersihin dan mereka ya udah kayak dimasukin ke dalam tempat wadah, nanti itu kita buang, dan gak sembarangan dibuangnya gitu, maksudnya kalau kayak gitu dibuangnya harus di tempat yang mengalir kayak sungai. Jadi kodam penjaga jimat ini yang ular itu sama om coba dimasukin ke, contohnya kayak seperti botol gitu ya. Iya seperti itu. Ya setelah itu terus anak saya tuh dibersihin, kasih air. Alhamdulillah sih sampai saat ini, sekarang kan umurnya udah 2 tahun, udah nggak ada lagi kejadian itu. Oh jadi anak udah dinetralisir juga ya? Udah dinetralisir, dan kita juga baru tahu kan, karena dia kan ada yang jaga 2 sosok itu, sosok leluhur. Jadi ya udah, jadi kita juga udah tahu, dan kita buat apa ya, buat kita lebih hati-hati lagi aja sih, itu aja. Mbaknya berarti masih ngontrak di tempat yang itu atau pindah tempat? Oh enggak, bulan Maret kemarin kita udah pindah dari situ, jadi cuma setahun doang di situ. Oh cuma kuat setahun doang? Iya cuman kuat setahun doang sih di situ. Jadi sampai saat ini sih, kalau kata orang yang masih ngontrak di situ ya, untuk teman-teman yang masih ada di situ, katanya kontrakannya itu masih serem kan. Kontrakan yang kita tempatin itu sampai sekarang masih kosong, belum ada yang nempatin kan. Itu berarti kita dari bulan Maret kita keluar, sampai saat ini berarti masih kosong. Nah karena kosong kan pasti kan ada yang ini dong, banyak dari mana-mana gitu pada singgah di situ. Itu katanya sih terlalu ekstrim yang sekarang ini ya, sampai orang-orang yang ngontrak di situ tuh cerita, Mbak kok Mbak bisa kuat banget sih di situ sampai setahun gitu. Kita aja di sini udah mulai nggak betah nih karena diganggu, karena ini kan dia modelnya kok nih kamarnya, kontrakannya tuh sudah gitu, ini kayak lorong. Nah ini kamar orang juga nih. Jadi tuh si penghuninya itu tuh kayak bisa ngelempar botol. Jadi di kamar mandi itu dia ngelempar botol. Bahkan kalau misalnya malam itu suka, karena kan depannya pohon mangga, jadi kalau malam itu suka pada ngedenger orang kayak ada yang ketawa gitulah, tapi nggak ada orangnya. Cewek, pokoknya lebih ekstrim aja lah sekarang ini. Cuman yang mereka dibeta-betain aja, tapi yang lebih ekstrim itu karena ada yang sampai tukang yang lagi ngerjain itu dijorokin, dijatuhin. Jatuh? Iya. Dari lantai 2? Enggak, kayak lagi ngebangun gitu kan, di lantai 3 lagi ngebangun gitu, tiba-tiba kayak didorong gitu. Oh didorong? Didorong. Dia padahal nggak ada siapa-siapa gitu, tapi dia ngerasa kayak didorong. Karena itu kan sampai lantai 3 kan. Kayak gitu. Berarti udah nggak di situ lah ya? Iya udah nggak di situ. Cuman doang. Itu sekarang itu lebih kayak agak serem aja sih jadinya kontrakannya, dan sekarang lebih sepi soalnya udah banyak orang yang nggak di situ. Oh oke. Berarti tinggal di sana 2 bulan awal tuh diganggu, terus konsul sama om, dinetralisir. Alhamdulillah selesai tuh, udah nggak ada gangguan lagi berarti. Ya alhamdulillah. Udah berarti sisa Mbak ngontrak di situ setelah dinetralisir ada gangguan apa gitu? Sampai hanya beberapa bulan tuh sih nggak ada, paling gangguan sih kayak ya itu karena karena ada pohon mangga itu, jadi ada beberapa cuman suara-suara tangis doang sih biasa gitu, tapi nggak terlalu ekstrim. Nggak sampai yang penting sih intinya dia nggak nyelakain anak kita gitu, nggak nyelakain gitu. Itu aja intinya, yang penting mau mereka kayak gimana gitu. Oh ya, sama
waktu itu tuh di kontrakan itu akhirnya kita manggil om kita juga nih ke rumah. Oh, jadi om datang ke kontrakan. Iya. Nah, kita sekalian ngebersihin si kontrakan kita itu juga. Dinetralisir juga kontrakannya. Jadi mau yang gak ganggu atau yang ganggu semuanya dibersihin juga, dinetralisir juga gitu. Ada beberapa ternyata lumayan lah. Kayaknya yang paling dominan tuh ada perempuan di situ. Yang ternyata perempuan itu yang suka main sama anak. Itu mukanya kayaknya agak-agak hancur deh. Tapi dia dibilang baik sih, nggak ya, kalau kayak gitu kan nggak baik ya, negatif gitu. Tapi dia nggak terlalu ganggu gitu, nggak pernah nampak wujudnya juga, tapi nggak ganggu. Cuman ya tetap dibersihin aja supaya lebih aman aja lah gitu. Lebih tenang gitu ya. Oke, nah Mbak, karena Mbak ini ada konsul sama om nih, kayak misalkan ada dialog sama kodam penjaga jimat di kontrakan gitu. Gimana kalau kita undang Om Puji nih, kita tanya menurut beliau tuh gimana tentang kasusnya Mbak Septi gini. Jadi kita sambut Om Puji. Nah, jadi kita udah ada Om Puji. Nah, tadi Om Puji kan udah denger nih cerita tentang Mbak Septi yang diganggu oleh penunggu kontrakan. Nah, itu dari jimat. Nah, jimat itu ada kodamnya nih, berbentuk ular katanya. Jadi gimana nih menurut Om Puji? Kalau menurut saya gini ya, kodam itu kan banyak macamnya, termasuk ya ular, harimau, atau orang berjubah dan lain sebagainya. Tergantung wirid atau asma yang dimasukkan ke dalam media tersebut. Nah, dari penglihatan saya memang anaknya Mbak Septi ini ya, itu memang punya energi yang gak cocok dengan jimat tersebut, kan ada juga seperti itu. Jadi merasa terusik, atau bisa juga ada suatu kayak macam pesugihan gitu ya. Misalnya kayak orang kontrakan gitu ya, dia nanam pesugihan, tapi tumbalnya bisa juga yang mengontrak. Sama juga kayak pesugihan warung makan apa. Ada sempat dulu ya, teman saya itu dia sempat kena korban pesugihan dan dia meninggal dunia. Karena dia jadi tumbalnya itu, jadi tumbal dari pesugihan si pedagang tadi. Bisa juga ngambil dari pelanggan. Nah, ini bisa juga dikategorikan ini pesugihan yang buat kontrakan biar laris. Nah, jadi si anak bayi ini bisa terpilih gitu, yang dia suka atau yang dia kontra energinya. Gitu. Ya menurut saya sih begitu, Mas. Agak ngeri ya Om ya? Iya begitu, memang begitu adanya. Jadi, karena memang teman saya juga pernah kena tumbal sih, gitu. Meninggal dia. Iya begitu makan, kalau saya kan makan tuh baca Bismillah. Dia karena malam hari kan, saya waktu muda dulu ya. Kalau malam hari itu kan lapar loh, Bismillah, makan yuk. Nasi goreng padahal pinggir jalan itu. Saya makan, tapi dia makan aja. Saya kan piring ambil, saya baca Bismillah, saya makan pelan-pelan. Tetap saya zikir lah. Kalau dia makan lahap tuh, teman saya almarhum. Jadi selesai makan pulang biasa lah ya. Pulang biasa sampai rumahnya biasa, tidur lah Pak. Subuh. Nah, nggak taunya saya dapat kabar dari teman juga bahwa si teman saya itu meninggal lagi ngambil air wudhu buat mau sholat subuh. Tiba-tiba itu dia muntah. Wah, muntah. Ma, dia manggil orang tuanya, kenapa kamu? Dia pusing mau mulai. Enggak ada. Jadi kayak nggak langsung ya. Iya, jadi dia termasuk saya lihat memang seperti anaknya Mbak Septi ini gitu. Bisa jadi dia, ya wallahualam ya, bisa jadi dia kena tumbal pesugihan dari kontrakan. Gitu. Bisa jadi di daerah yang kontrakan kamu itu dia banyak saingan kontrakan-kontrakan. Bener nggak? Bener ya. Takutnya seperti itu. Iya, banyak saingan. Ya menurut saya sih begitu Mas Rizko. Oke, jadi ini memang nggak lepas dari zikir juga ya. Iya betul, selalu ingat sama yang Maha Kuasa. Harus mendekatkan diri ya. Iya betul. Jadi seperti itu nih Mbak, menurut Om Puji. Kalau Om Mbak mungkin bisa ketemu sama Om Puji gitu. Kapan-kapan ya Om ya. Insya Allah. Oke deh.
Nggak ada lagi Mbak ceritanya? Udah itu aja. Itu aja. Ya. Oke, sekian cerita dari Mbak Septi dan juga kita udah dengar menurut Om Puji cerita Mbak Septi bagaimana. Jadi jangan lupa tetap mendekatkan diri kepada Allah ya Om ya. Ya. Tetap zikir, tetap selalu banyak zikir lah gitu. Jadi apa lagi? Jadi menurut saya ya gini, kalau kita kan yang khususnya Islam ya, mau keluar rumah kan kita ada doa. Islam itu kan sebenarnya apapun aktivitas yang akan kita lakukan pasti kan dimulai dengan doa. Doa. Makanya kalau mau pindah rumah atau bangun rumah dan sebagainya kita harus doa dulu lah, berdoa dulu, zikir dulu, minta perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu aja sih. So, jadi selalu doa, zikir, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Iya, ya Om ya. Betul. Nah Om Puji, ada nggak sih doa kayak misalkan buat menangkal hal yang buruk kayak gini gitu Om? Ya, memang Rasulullah SAW juga mengajarkan ya bahwa kita selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa mau ibadah, doa itu adalah sumbernya ibadah. Jadi kalau kita misal mau keluar rumah atau kemana lah ya, pergi bagaimana, jadi kita jangan lupa berdoa. Doanya seperti ini. Misalnya kita mau keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu 3 kali. 3 kali. Ya, insya Allah kita dijauhkan dari kemudaratan apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Amin. Itu, insya Allah. Amin. Amin. Jadi kalau gitu langsung kita tutup video kali ini. Jadi selalu ingat Allah kemanapun kita berada. Betul. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, yuk langsung aja bantu subscribe dan juga like, komen, dan share video ini biar kita semakin semangat untuk konten kedepannya. Jadi akhir kata, gue Rizko pamit, Mbak Septi pamit, dan Om Puji pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.